Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia biasa, terkadang istri Nabi SAW juga melakukan tindakan yang membuat beliau marah. Bahkan ada juga yang sampai diceraikan. Satu di antara mereka adalah Hafsah radhiyallahu anha. Yang tak kalah menarik dari istri Nabi, putri sahabat ini, jendela rumahnya selalu terbuka hingga kini. Mengapa bisa demikian? Berikut sekilas mengenai Ummul Mukminin Hafsah, termasuk kisah mengenai jendela rumahnya. Hafsah adalah putri sahabat utama Nabi SAW, putri Umar bin Khattab. Ia lahir sekitar 5 tahun sebelum kenabian. Ibunya bernama Zainab binti Mad'un, saudara Uthman bin Mad'un, sahabat yang pertama kali dimakamkan di Baqi' Madinah. Pada usia 16 tahun, ia menikah dengan Hunais bin Hudzaifah. Pasangan suami istri ini memeluk Islam, dan saat Nabi memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, mereka turut serta berhijrah ke Madinah. Suami Hafsah, Hunais, termasuk salah satu dari mereka yang syahid dalam perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Hunais syahid pada perang Badar. Karena kasihan menyaksikan putrinya yang harus menjanda, Umar menawarkan kepada beberapa sahabat agar menikahinya. Namun Abu Bakar, Uthman, dan beberapa sahabat lain yang ditawari tidak berkenan. Umar semakin kasihan dengan kenyataan ini. Namun kesedihan dan kekecewaannya berubah menjadi kegembiraan. Karena setelah selesai masa iddah, pada bulan Syawal Nabi SAW melamar dan menikahinya. Sewaktu menikah kembali dengan Nabi, Hafsah berstatus sebagai janda yang berusia sekitar 22 tahun. Ia hidup berumah tangga dengan Nabi hingga beliau wafat. Tetapi dari pernikahan ini mereka tidak dikaruniai keturunan. Hafsah terkenal dengan kepandaian dan kefasihannya. Dan ia juga tercatat sebagai istri Nabi yang pandai membaca dan menulis. Karena itu juga saat sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengumpulkan mushaf Al-Quran, ia mempercayakan masalah penyimpanan kepada Ummul Mukminin Hafsah. Mengenai latar belakang pernikahan ini, selain putri sahabat utama, Hafsah merupakan janda syuhada. Walaupun dia tidak terkenal dengan kecantikannya, tetapi kondang dengan ketajaman lidahnya. Walau demikian, Nabi SAW tetap melamarnya. Karena kekurangan itu juga, semasa berumah tangga dengan Nabi, ia sempat dicerai. Namun tak lama kemudian, Malaikat Jibril datang kepada Nabi dan berkata, "Rujuklah Hafsah, karena ia adalah wanita yang rajin puasa dan sholat, dan kelak ia akan menjadi istrimu di surga." Akhirnya beliau SAW merujuk kembali. Riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi tidak menceraikannya, namun hanya marah dan mendiamkan istri-istrinya termasuk Hafsah. Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha wafat pada masa pemerintahan Sayyidina Ali pada tahun 37 Hijriah dalam usia 57 tahun. Riwayat lain menyebutkan pada tahun 45 Hijriah di masa Muawiyah. Ia meninggal di Madinah dan dimakamkan di Baqi'. Yang tak kalah unik dan menarik, hingga sekarang kita dapat menyaksikan peninggalan rumah Hafsah. Peninggalan tersebut berupa jendela dengan ukuran sekitar 2 x 1,5 meter yang terdapat tepat di depan makam Nabi SAW. Semasa hidupnya, rumah para istri Nabi berada tepat di samping Masjid Nabawi, dan antara satu rumah dengan lainnya saling berdekatan. Rumah Hafsah tepat di samping rumah Aisyah yang akhirnya menjadi makam Nabi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab diadakan perluasan masjid, dan untuk memudahkan para peziarah atau mereka yang akan memberi salam kepada Nabi, maka rumah Hafsah termasuk areal yang harus dipindah. Hafsah sangat sedih dan keberatan dengan keputusan ini. Maka Khalifah Umar mengutus putranya Abdullah untuk membicarakan masalah tersebut. Dan akhirnya mereka sepakat. Hafsah bersedia pindah ke rumah Abdullah yang berada di depan makam Nabi. Tetapi dengan syarat dibuatkan jendela yang menghadap ke makam dan tidak boleh ditutup selamanya. Karena alasan itu juga, maka peziarah ke makam Nabi hingga saat ini dapat menyaksikan jendela di depan makam yang selalu terbuka. Di lokasi itulah dahulu rumah Hafsah setelah pelebaran masjid. Sedang rumah Hafsah sebelumnya berlokasi tepat, yaitu di tempat para peziarah melintas saat memberi salam kepada Nabi SAW. Demikian
sekilas mengenai Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.